One, two, three, four. Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini adalah podcast Urologi Malang. Karena pada tahun lalu ada banyak sekali animo masyarakat, banyak di kolom komentar, DM, hingga telepon langsung ke kami bahwa untuk diadakan lagi podcast dari Urologi Malang. Akibat dari jutaan viewer yang sangat-sangat ditunggu sekali bagaimana Urologi Malang membawakan suatu kajian seperti itu. Nah, untuk itu saya Zan. Di sini saya ditemani oleh dua orang kakanda saya yang sangat luar biasa sekali akan keilmuannya. Di sini sudah bergabung bersama kita. Saya Zal. Saya Fen. Oke, dua orang kakanda saya ini adalah yang sangat luar biasa yang akan menemani kita pada sore hari ini untuk memberikan suatu obrolan ya, memberikan obrolan-obrolan yang bertemakan tentang rahmatan lil alamin di acara kita yaitu ngopi, yaitu ngobrol Perkara Islam. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Ini jauh sekali ya, Mas Zal ini dari Surabaya, Mas Zal. Betul. Alhamdulillah diundang ya. Nah, teman saya satu lagi ini juga lebih jauh lagi ya? Lebih jauh lagi. Alhamdulillah. Dari Mantan. Dari ini dari Aceh ya kan? Iya, dulu dari mantan anggota GAM. Iya. GAM. Ya. Kok rasis? GAM, Gerakan Aksi Mahasiswa. Oh, Masya Allah, Gerakan Kayak Aksi gitu. Mahasiswa. Ya, Alhamdulillah. memberi aspirasi. Memerdekakan Iya. mahasiswa pada saat itu kan berbebas berpendapat ya kan? Iya. Jadi untuk itu makanya dulu Bang Fen ini memang sangat luar biasa memperjuangkan haknya warga bukan warga ya, memperjuangkan haknya warga kampus. Warga kampus. Iya. Ya. Hati-hati Pinter ngelesnya ya. Hati-hati kepleset ngomongnya. Kembali lagi ke topik, kita akan berbicara tentang rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin ini apa sih sebenarnya? Apakah itu hanya suatu quotes, suatu sebutan, ataukah hanya sebuah nama aja ya? Karena betul. saya punya beberapa teman namanya rahmatan lil alamin, oke? Langsung rahmatan lil alamin itu namanya. Saya capek bingung nih manggilnya apa terusan. Rahmat ya. Tapi memang menjadi rahmat itu. Apa? Menjadi rahmat dari alamin tuh. Insyaallah ya Alhamdulillah. untuk pasien-pasien karena itu sesama sejawat juga gitu ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja nih. Jadi rahmatan lil alamin itu apa sih sebenarnya menurut Azal ini? Oke. Kalau kita secara konteks ya, konteks rahmatan lil alamin secara umum itu dalam Islam adalah rahmat Islam itu hadir, agama Islam itu sendiri hadir sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta tidak pandang bulu. Karena ajaran-ajarannya yang diturunkan ke Nabi Muhammad, dicontohkan ke Nabi Muhammad itu benar-benar insya Allah membawa rahmat buat semua. Berarti tidak pandang bulu ya. Betul. Kalau tidak berbulu gimana? Jadinya beda. Astagfirullah. Beda. Iya. Saya menambahkan bahwa pribadi Rasulullah itu sendiri juga rahmatan lil alamin. Oke. Insyaallah. Jadi kata Aisyah ketika ditanya tentang pribadi Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi memang beliau itu dengan akhlakul karimahnya menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ya. Bukan hanya pada pribadi muslim tapi juga bagi yang non muslim. Oke. Ini rahmat gini cuman kadang yang namanya rahmat itu belum tentu lil alamin gitu loh. Karena punya beberapa Saya punya teman nama Rahmat, senangnya pijit. Astagfirullah. lazim. Pijit capek. Tapi bukan euro ya. Bukan. Kayak gitu ya. Nah, cuman kan kembali lagi nama adalah doa. Iya, itu harapan. Gitu ya. Betul, harapan. Nah, menyangkut ke Bang Feni tadi bahwa berbicara tentang akhlakul karimah dari Rasulullah SAW yang membawa rahmatan lil alamin untuk ke semuanya semesta alam. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih, Mas? Bagaimana perilaku Rasulullah mungkin yang bisa dicontohkan bentuknya? Karena kita kalau hanya bicara tentang teori saja, harus rahmatan lil alamin. Ya gimana? Gitu loh. Banyak kisah sebenarnya, banyak suri toladan pada diri Rasulullah. Oke. Tapi mungkin salah satu yang cerita mungkin sering kita dengar, sering disampaikan oleh ustadz pada saat kajian. Bagaimana pribadi Rasulullah ini memberi makan seorang
perempuan pengemis buta Yahudi lagi. Oke. Iya. Yahudi. Yahudi. Yahudi ya. Iya. Oke, Yehua. Yahudi. beda. Oh, Zeus ini ya. Iya. Zeus ya. Zeus yang pakai songkonya dikit doang gitu ya. Iya. Tembok ratapan. Apa? Tembok ratapan. Betul. Zeus ya. Itu kan yang bahasanya Hebrew itu ya. Betul. Iya, yang jadi kalau teman-teman mungkin kalau yang seumuran mungkin suka nonton dulu downloadan itu kan H Hebrew I Indonesia. Jadi sebelum melewati subtitle Indonesia ngambil Hebrew dulu, download dulu Hebrew itu. Iya, cuman Hebrew ini apa namanya? Piala dunia nih. Interupsi kedua keluar konteks. Piala dunia padahal nggak jadi. Itu kesedihan yang tidak perlu diucapkan. Oh gitu ya. Tapi bahas lagi. Oke, Interupsi kedua itu Iya, keluar konteks. Beda ya. Soalnya agak sensitif nih Iya, kalau soal iya, itu iya. nih. Oke, lanjut. Iya. Jadi bagaimana cara beliau, perilaku beliau itu memberi makan seorang pengemis buta Yahudi ini itu menjadi ibrah yang luar biasa. Jadi beliau mengantarkan bukan hanya sekedar mengantarkan makanan, tapi makanan itu dikunyah terlebih dahulu agar lembut baru disuapkan pada perempuan Sampai tua ini. menyuapkan ya. Iya, Sampai menyuapkan. Oke, luar biasa. Ya. Gila. Di saat yang bersamaan ini perempuan ya sudah tua beliau masih mencaci maki beliau Buta dengan ya. buta memang. Mencaci maki, Mencaci. ujaran kebencian. Iya, tapi nenek itu tidak munafik, Pak Fen. Iya betul. Ya karena membicarakan langsung di depan orangnya, nggak kayak sekarang, misalnya di belakang, kayak gitu. Tapi kan si nenek itu buta, Iya. jadi dia nggak tahu Nggak apa tahu. yang dibicarakan. Betul. Terus gimana tuh? Lanjutan. Tapi bukan prank kan? Bukan. Nah, ini Siapa kisah tahu toladan. Ini toladan. Toladan. Iya, bukan prank. Toladan. Kalau sekarang kan prank soalnya lagi zaman. Iya, pakai baju comar Iya, camping gitu kacamata ya hitam, kan. ya. Ah, kayak gitu ternyata dikasih lebih kaya. Iya, jadi dikasih lagi. Dikasih lagi. Pulangnya naik mobil. Naik mobil. Ferrari. Takut nggak Iya. ikut. Ya. Nah, kisah ini kisah happy ending. Oke, gimana Iya, itu? kisah happy ending. Jadi Hmm. ketika Rasulullah sudah wafat, ya, Abu Bakar meneruskan kegiatan ini, yang memberi makan nenek tua ini. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya, Abu Bakar tidak mengunyah dan tidak menyuapkan, hanya Oke. meletakkan makanan. Suruh makan sendiri. Makan sendiri. Nenek terkejut. Ini bukan pribadi yang dulu memberikan saya makanan. Orang lain nih pasti. Orang lain. Nah. Ditanyakan, mana lelaki yang dulu? Disebutkanlah bahwa yang dulu itu adalah Rasulullah. Yang sehari-hari dia mencaci makinya. Oh, Masya Masya Allah. luar biasa. Jadi Terus. Abu Bakar berlinang air mata dan nenek ini pun tersentuh hatinya sehingga beliau juga menjadi seorang muslim, mengucapkan Oh, juga alhamdulillah. Kayak gitu ya, luar biasa sekali ya. Jadi dari Al-Qur'an dari surat Al-Anbiya itu disebutkan di situ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, adanya. Tidak kami turunkan kamu Muhammad, engkau Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin. Oh ya, betul sekali. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi memang Nabi Muhammad diturunkan itu untuk membawa rahmat itu tadi ya. Iya. Untuk semua. Untuk semuanya, bukan hanya Muslim dan non muslim. betul, muslim dan non muslim. Terus bukan hanya dalam bentuk hanya diucapkan saja, tapi Betul. bentuk dari peribadian Rasulullah itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah selanjutnya, bagaimana dengan umat-umat sebelumnya? Apakah dia mendapatkan rahmatan lil alamin juga seperti itu atau bagaimana? Tepatnya sih bukan ya. Karena kalau rahmatan lil alamin kan untuk seluruhnya. Kalau dulu itu kan lebih pada para nabi itu untuk kaumnya tersendiri. Oke. Ya, kaum kita sering dengar kaum Nabi Lut gitu ya, kaum Oke. Nabi Hud gitu. Jadi terbatas pada kaumnya. Iya, Sedangkan Rasulullah ini adalah nabi dan rasul dan untuk seluruh umat sekaligus penutup para nabi. Oke. Iya, dan Betul rasul. sekali. Betul. Berarti mungkin beda terminologi Beda ya, terminologi. beda terminologi dari dulu dan yang sekarang seperti itu. Nah, itulah juga salah satu perbedaan antara nabi dan rasul seperti itu. Betul. Nah, berarti kan memang bukan hanya di ucapan saja, tapi juga di perilaku menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin Betul. kayak gitu. Dan sebenarnya juga bagaimana caranya orang dunia barat atau orang non Islam melihat kita itu adalah dari rahmatan lil alamin Iya, itu betul, sendiri, dari ya kan? perilaku. Karena kalau kita lihat quotes ya, quotes pepatah itu mengatakan bahwa Islam itu di luar tidak dilihat orang dari Al-Qur'annya bagaimana, sholatnya bagaimana, Betul. wudhunya bagaimana, puasanya bagaimana, tapi dilihat dari perilaku
Muslim itu sendiri, bagaimana bicaranya, tingkah lakunya, sopan santunnya seperti apa itu. Oke, betul sekali. Berarti bukan hanya mengatur tentang hablum minallah ya, hubungan manusia dengan Allah, dan hablum minanas juga. Kayak gitu ya, bagaimana cara kita berperilaku, bersikap kepada. Jadi rahmatan lil alamin itu maknanya adalah sangat luas sekali, yaitu mengatur bagaimana kita tuh bisa bermanfaat, ya kan, untuk kepada sesama dan memperlakukan secara adil terhadap semuanya, pribadi yang baik. Ya, bagaimana way of life yang seharusnya harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Nah, seperti itu. Ini udah mendekati azan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin pada sore hari ini. Semoga apa yang kita obrolin bisa membawa manfaat untuk semuanya, ya kan? Kembali lagi bahwa ini adalah acara ngopi, yaitu ngobrol perkara Islam. Udah azan ini, Mas. Oke, waktunya kita berbuka. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.